Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman dari program studi akuntansi perpajakan. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Rusmianto, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik, serta teman-teman yang saya cintai. Sebelum memperkenalkan diri, izinkan saya terlebih dahulu untuk pantun. Pagi-pagi beli tepung, belinya bukan yang bajakan. Perkenalkan, nama saya Agung dari akuntansi perpajakan. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar membahas mengenai akuntansi sektor publik beserta laporan keuangan dari akuntansi sektor publik. Untuk itu, teman-teman pasti udah nggak sabar kan? Mari saksikan video berikut ini. Nah, teman-teman, yang pertama, teman-teman harus mempelajari terlebih dahulu sekilas mengenai akuntansi sektor publik. Nah, apa sih akuntansi sektor publik itu? Akuntansi sektor publik itu adalah akuntansi yang diterapkan di sektor-sektor publik. Nah, sektor publik itu sendiri yang tidak mencari laba, tetapi orientasinya memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, teman-teman, selanjutnya ada contoh entitas publik. Contoh dari entitas publik sendiri itu ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi, atau universitas. Untuk rumah sakit yang berbentuk perseroan, dia masuknya ke dalam privat sektor. Kemudian BUMN juga dan BUMD itu masuknya ke privat sektor, teman-teman. Nah, ciri utama dari akuntansi sektor publik sendiri yaitu tidak berorientasi pada laba, artinya dia tidak mencari keuntungan ya, teman-teman. Kemudian sebelum tahun 2023, akuntansi itu masih ke akuntansi tradisional, dia berbasisnya kas dan single entry dan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Kemudian pada tahun 2003 sampai dengan 2004 itu muncullah Undang-Undang Keuangan Negara, kemudian ada juga Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Nah, di tahun 2005 sampai dengan sekarang itu baru adanya akuntansi modern yang berbasis akrual dan double entry. Itu menurut PP nomor 7 tahun 2010 PSAP, teman-teman. Kemudian untuk universitas yang berbentuk negeri itu dia mengacu pada PSAP. Jika universitas itu swasta, dia mengacunya pada ISAK 35. Kemudian untuk rumah sakit negeri juga itu sama, teman-teman, dia ke PSAP. Kemudian kalau dia rumah sakitnya swasta itu, kalau dia perseroan, dia masuknya ke PSAK 1. Dan kalau atau jika dia yayasan, dia masuknya ke PSAK di ISAK 35, teman-teman. Kemudian nih, setelah tadi ada contohnya, kemudian juga ada yang namanya peranan laporan keuangan daerah. Peranan laporan keuangan daerah sendiri itu dia pasti akuntabilitas, artinya dia harus tanggung jawab, harus memiliki tanggung jawab, teman-teman. Kemudian ada juga dia manajemen, harus bisa mengatur, terus juga transparansi. Nah, laporan keuangan itu harus bersifat transparansi agar semua orang dapat melihat dengan jelas dan benar gitu, teman-teman, sesuai dengan data yang ada. Kemudian juga harus keseimbangan generasi, artinya dari generasi sekarang dan untuk generasi selanjutnya itu harus seimbang gitu. Kemudian tujuan dari laporan keuangan sendiri pastinya dia menyediakan informasi untuk halayak umum. Jadi kita sebagai masyarakat dapat melihat laporan keuangan daerah itu secara benar, karena memang tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi. Nah, selanjutnya teman-teman, ada yang namanya jenis dan bentuk laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan di akuntansi sektor publik itu ada 7 jenis ya, teman-teman. Yang pertama ada laporan realisasi anggaran atau LRA. Kemudian ada laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Kemudian ada laporan operasional atau biasa juga disingkat dengan LO. Kemudian ada yang namanya laporan perubahan ekuitas atau biasa juga disebut dengan LPE. Kemudian ada yang namanya neraca, dan yang selanjutnya ada laporan arus kas atau LAK, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Nah, itu kita sudah mempelajari sekilas mengenai akuntansi sektor publik. Selanjutnya kita akan memperdalam dan sama-sama belajar apa saja laporan keuangan yang ada di akuntansi sektor publik, mengenai struktur-struktur dari laporan keuangannya. Untuk itu, teman-teman, mari lanjut ke video selanjutnya. Baik, teman-teman, yang pertama ada laporan realisasi anggaran. Untuk laporan realisasi anggaran itu kepala atau kopnya itu ada 4 baris, teman-teman. Ada pemerintah, kabupaten, kota, artinya kita menuliskan nama dari instansinya ataupun pemerintahan dari daerah mana. Kemudian yang kedua ada nama laporan keuangannya atau nama jenis laporannya. Misalkan ada laporan realisasi anggaran. Kemudian periodenya juga dituliskan untuk tahun yang berakhir sampai dengan berapa. Kemudian untuk satuan uangnya, boleh rupiah ataupun sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Teman-teman dapat melihat di layar bahwasanya di LRA itu ada pendapatan, ada belanja, kemudian ada transfer, ada pembiayaan.
Nah, untuk pendapatan tuh dibagi lagi menjadi pendapatan asli daerah, kemudian ada pendapatan transfer. Nah, setelah itu juga ada lain-lain pendapatan yang sah. Untuk pendapatan asli daerah itu ya pendapatan yang berasal dari daerah itu sendiri. Ada pendapatan pajak daerah, ada pendapatan retribusi daerah, kemudian juga selanjutnya ada pendapatan transfer. Pendapatan transfer ini ya dana bagi hasil dari pajak ataupun sumber daya alam. Kemudian juga teman-teman dapat melihat bahwasanya ada transfer pemerintah pusat nih dari otonomi khusus, maksudnya dari dana otonomi khusus. Contohnya itu Papua, teman-teman. Papua itu sangat besar untuk dana otonomi khususnya, makanya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa Papua yang kuliah di daerah-daerah, contohnya di Lampung gitu, karena mereka mendapatkan beasiswa. Kemudian juga ada tadi transfer pemerintah provinsi, itu ya pendapatan bagi hasil pajak gitu, teman-teman. Selanjutnya ada lain-lain pendapatan yang sah. Maksud dari lain pendapatan yang sah ini, dia dapat dana hibah ataupun pendapatan hibah, kemudian juga dia dapat pendapatan dana darurat. Nah, untuk belanja operasi sendiri itu ya belanja, contohnya ada belanja pegawai, barang, kemudian juga ada belanja modal, ada contohnya tanah, belanja peralatan dan mesin. Nah, selanjutnya juga ada belanja tak terduga, artinya belanja atau biaya yang dikeluarkan untuk hal-hal yang urgensi atau yang tidak disangka-sangka gitu, teman-teman. Selanjutnya juga ada yang namanya transfer. Nah, transfer bagi hasil itu bagi hasil pajak. Kemudian ada pembiayaan, ada penerimaan pembiayaan ataupun pengeluaran pembiayaan. Nah, nanti hasil akhirnya setelah pendapatan dikurangi dengan belanja dan lainnya, itu nanti akan ketemu hasil sisa lebih pembiayaan anggaran gitu. Nah, selanjutnya yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih. Itu teman-teman dapat melihat di layar, itu ada saldo anggaran lebih awal. Nah, saldo anggaran lebih awal ini kita kurangi dengan penggunaan saldo sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Nanti akan menjadi hasil subtotal. Kemudian jika ada selisih lebih atau kurang pembiayaan anggaran atau silpa, garis miring silpa, itu yang subtotal tadi, yang dari saldo anggaran lebih dikurang dengan penggunaan SAL, itu ditambahkan dengan yang sisa lebih atau kurang. Kemudian jika ada koreksi, ya kita koreksi. Kemudian yang lain-lain juga tuh, jika ada lain-lain kita tambahkan. Kemudian hasilnya itu dari subtotal tadi, yang sisa lebih ditambah dengan subtotal yang sebelumnya, ditambah dengan koreksi, ditambah dengan lain-lain, itu hasilnya saldo anggaran lebih akhir. Yang ketiga itu ada laporan operasional, teman-teman. Untuk laporan operasional sendiri itu sebenarnya hampir sama dengan laporan realisasi anggaran. Yang membedakan kalau dari laporan operasional dia menggunakan accrual basis, sedangkan untuk laporan realisasi anggaran dia menggunakan cash basis, teman-teman. Itu strukturnya sama, ada pendapatan, ada pendapatan transfer, ada pendapatan asli daerah, kemudian ada lain-lain pendapatan yang sah. Nah, yang membedakan itu ada di bebannya, teman-teman. Jika di laporan realisasi anggaran dia menggunakan kata belanja, sedangkan di laporan operasional dia menggunakan kata beban. Kemudian juga ada surplus atau defisit, kemudian ada pos luar biasa. Nah, untuk ini kenapa di LO dan LRA itu beda? Kalau di LO itu menggunakan beban dan di LRA menggunakan belanja. Kalau di LRA itu kan dia belanja sendiri, artinya dia kita mengeluarkan uang dan akan mendapatkan manfaat dari belanja tersebut. Misalkan seperti belanja modal gitu kan, kita akan mendapatkan manfaat dari belanja modal tersebut. Jika di LO kan dia menggunakan beban sendiri, kita mengeluarkan uang, ya sudah, kita tidak akan mendapatkan manfaat dari pengeluaran tersebut gitu, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat ada laporan perubahan ekuitas, teman-teman. Untuk ekuitas awal itu dia ngambil dari data tahun sebelumnya. Nah, kemudian jika ada koreksi ekuitas boleh dituliskan, jika tidak ya sudah sesuaikan dengan data yang ada. Selanjutnya juga nanti akan muncul nih surplus laporan operasional dan akan ketemu hasil dari ekuitas akhir. Oke, teman-teman, yang selanjutnya yang kelima ada neraca. Untuk neraca seperti biasanya terdiri dari aset, kemudian ada kewajiban dan ada ekuitas. Untuk aset ya sama, dibagi menjadi aset lancar dan aset tetap. Untuk aset lancar misalnya ada kas di daerah, kas di bendahara pengeluaran. Teman-teman dapat melihat nih di layar yang telah saya tampilkan. Kemudian juga ada investasi jangka panjangnya, itu ada pinjaman jangka panjang. Kemudian ada investasi permanen, itu ada contohnya ada investasi penyertaan modal pemerintah daerah dan investasi permanen lainnya. Nah, di aset tetap ya teman-teman seperti biasa ada tanah, peralatan dan mesin, intinya yang bersifat tetap. Kemudian juga ada dana cadangannya juga, kemudian ada aset lainnya, teman-teman. Nah, untuk kewajiban tuh ada utang bunga, ada utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, kemudian ada juga pendapatan diterima di muka, kemudian juga ada kewajiban jangka panjangnya, teman-teman. Contohnya ada utang dalam negeri untuk sektor perbankan dan utang dalam negeri untuk obligasi. Kemudian ada ekuitas. Dan nanti hasilnya adalah jumlah kewajiban dan ekuitas dana. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya yang keenam adalah laporan arus kas, teman-teman. Wah, ini sangat rinci sekali ya. Laporan arus kas contohnya ada laporan arus kas, arus masuk kas. Nah, dari aktivitas
operasi. Kemudian juga ada arus kas keluar nih teman-teman, dapat dilihat sama teman-teman ya. Dari aktivitas operasi itu ada arus masuk kas, ada arus keluar kas. Ada dari masuknya ada penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, untuk keluarnya ada pembayaran pegawai, pembayaran barang, dan pembayaran lainnya. Nah, untuk arus kas dari aktivitas investasi juga sama, ada arus masuk kasnya dan arus keluarnya. Teman-teman dapat melihat di layar yang telah saya tampilkan. Ini sangat rinci ya teman-teman untuk laporan arus kas. Ada arus kas dari aktivitas pendanaan juga, itu contohnya pinjaman dalam negeri untuk pemerintah pusat dan pinjaman dalam negeri lainnya, teman-teman dapat melihat. Kemudian juga ada arus kas dari aktivitas transitoris nih teman-teman. Itu ada penerimaan perhitungan pihak ketiga atau PFK untuk arus masuk kasnya. Untuk arus kas keluarnya itu ada pengeluaran perhitungan pihak ketiga. Tadi yang menerima penerimaan, untuk yang keluar pengeluaran teman-teman. Nah, nanti setelah kita menghitung semuanya, nanti akan ditemukanlah saldo akhir dari arus kas gitu. Dari saldo akhir kas di BUD dan kas bendahara pengeluaran, kita tambahkan dengan saldo akhir kas di bendahara penerimaan, nanti akan ketemulah hasil dari saldo akhir kasnya. Selanjutnya yang terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan teman-teman. Nah, untuk catatan atas laporan keuangan sendiri itu mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Dia pasti menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kemudian juga menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama setahun pelaporan, dan juga pasti menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih. Ini juga dia menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Selanjutnya nih teman-teman, sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan sebagai berikut nih teman-teman. Ada informasi, yang pertama informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Kemudian juga yang kedua kebijakan fiskal atau keuangan dan ekonomi makro. Kemudian yang ketiga ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya. Kemudian yang keempat kebijakan akuntansi yang penting, itu terdiri dari entitas pelaporan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkannya, kemudian juga setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan. Kemudian juga ini ada penjelasan pos-pos laporan keuangannya juga teman-teman, seperti rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan, kemudian ada pengungkapan informasi, kemudian juga yang terakhir itu informasi tambahan lainnya yang diperlukan teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan setelah tadi kita belajar mengenai sedikit pengetahuan tentang akuntansi sektor publik. Terus juga kita sudah belajar sedikit juga mengenai struktur laporan keuangan mengenai akuntansi sektor publik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Ada kata-kata yang untuk kita dapat memacu semangat kita kembali, yaitu banyak mahasiswa yang memilih menyontek lantaran banyak tekanan. Bisa jadi banyak sarjana menganggur karena kepercayaan diri hilang, sebab banyak tuntutan yang tidak bisa diwujudkan. Artinya kita harus tetap percaya diri untuk mencapai kesuksesan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.